Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh. Seneng banget bisa bikin video lagi. Setelah 1 bulan ini aku nggak upload video, aku mohon maaf banget. Karena ada satu dan lain hal ya. Nanti pasti bakal aku kasih tahu ke teman-teman. Nah, tapi di video kali ini tuh aku nggak akan cash stuffing. Jadi di sini aku mau kayak apa ya, nyapa balik. Terus aku juga mau ngejelasin budgeting aku, sama ada yang baru di budgeting aku gitu ya, sama untuk bindernya juga. Oke, jadi di sini aku tuh kemarin beli stiker budgeting gitu ya teman-teman, karena aku tuh ngerasa biar lebih enak aja dilihatnya. Nah, aku beli stiker kayak gini. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau samaan juga, nanti aku cantumin linknya di description box. Oke, jadi di sini aku mau gantiin stiker untuk evaluasi budget di Juli kemarin. Itu nggak aku up videonya karena memang ada ini ya teman-teman, aku tuh jadi lagi ngerasa sibuk banget, terus ngerasa apa ya, males gitu. Ya ampun, sampai aku tuh ngerasa capek banget, dan akhirnya aku memilih untuk rehat gitu. Makanya aku nggak upload. Terus untuk budget budget Agustus, maksud aku itu juga nggak aku bikin videonya karena memang ya seperti yang aku bilang tadi, aku tuh pengen fokus untuk ngurus anak dulu. Nah, gini ya teman-teman, anak aku itu umurnya sekarang udah mau 2 tahun, tinggal 2 bulan setengah lagi sih 2 tahun. Tapi yang aku heranin ya gitu, dia tuh nyusunya malah makin sering, terus malah makin nempel gitu sama aku. Makanya aku tuh susah banget kalau mau bikin video. Jadinya ya udahlah ya, aku nggak bikin video dulu. Dan aku juga sempat ngerasa down karena ya udah 1 tahun sih sebenarnya ya umur YouTube aku itu, tapi untuk jam tayang itu aku sebenarnya belum terpenuhi, malahan berkurang gitu ya, mungkin karena memang dihitungnya dari 365 hari ke belakang, makanya berkurang. Terus kan aku karena nggak upload video itu jadinya berkurang juga. Makanya di sini ya bismillahirrahmanirrahim, aku mau coba apa ya, rajin maaf, aku mau coba rajin lagi buat bikin video ya, meskipun harus di tengah malam. Jadi ini tuh aku ambil tag videonya itu di tengah malam ya teman-teman. Jadi kalau misalkan suara aku kurang jelas atau misalkan kurang keras, aku mohon maaf, karena memang nggak mungkin kan aku harus teriak-teriak karena memang suasananya juga udah hening gitu. Oh ya, buat teman-teman nih yang ngikutin di channel aku atau misalkan yang barengan sama aku, ada nggak sih yang samaan gitu, udah setahun tapi belum mencapai apa ya, yang persyaratan itu, yang 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Terus kalau aku kan masalahnya itu di jam tayangnya ya teman-teman. Jadi karena memang aku nggak upload
nggak sering upload gitu ya untuk sekarang-sekarang, makanya jam tayangnya malah berkurang. Nah, kalau misalnya teman-teman ada nggak sih yang samaan kayak aku, boleh dong share di kolom komentar ya, siapa tahu aku dapat pencerahan gitu, dapat semangat biar lanjut gitu ya, tetap bikin video. Terus salah satu alasan lain kenapa aku nggak up video, jadi ya aku tuh udah lagi berduka karena pas tanggal 16 Agustus kemarin itu bapak aku meninggal ya, dan ya aku sedih banget gitu, aku ngerasa terpukul banget. Dan selain itu juga jadinya sibuk gitu ya. Biasa kan kalau misalkan kalau di aku itu kalau meninggal ya, kalau di aku itu ada kayak tahlilan gitu ya, makanya ya aku tuh kemarin tuh ya 7 hari itu sibuk untuk bantuin mamaku nyiapin tahlilan gitu. Dan alhamdulillah sih udah selesai semuanya, dan aku juga udah apa ya, enggak secengeng pas awal bapak aku meninggal gitu ya, enggak sering-sering nangis. Sekarang cuman kalau misalkan inget doang gitu. Tapi kalau misalkan lagi ada teman ya aku bisa sedikit lupa lah ya. Terus juga setelah itu juga aku kan harus beres-beres rumah gitu, untuk beres-beresin kayak barang-barang yang punya bapak aku gitu, yang untuk dikasih-kasihin. Nah, oh iya aku lupa, ini untuk kesehatan. Jadi untuk di toko yang aku beli ini ya, untuk kategori kesehatan itu nggak ada, makanya untuk kesehatan aku masih pakai yang ini labelnya. Nah teman-teman, aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia gitu ya nontonin channel aku, walaupun yang nggak apa ya nggak ada yang baru gitu di channel aku, masih gini-gini aja. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kritik atau saran, boleh ya teman-teman DM aku gitu di Instagram, atau misalkan boleh tulis juga di kolom komentar. Tapi please komentarnya untuk bahasanya yang baik ya teman-teman, maksudnya jangan sampai bikin sakit hati gitu. Oke. Nah mungkin teman-teman juga bisa menilai apa yang kurang dari channel aku, atau misalkan teman-teman ada usul untuk aku harus ngapain nih gitu ya, misalkan yang lagi hits apa gitu teman-teman pengen lihat dari channel aku, boleh ya tulis di kolom komentar. Nah ini untuk yang di depan ada pembayaran lainnya, ini bakal aku pakai untuk nyimpen kayak untuk budget abodemen parkir gitu ya. Terus ini juga untuk servis kendaraan, aku simpennya di paling belakang sih. Ya udahlah ya. Dan ini untuk dana tidak terduga, biarin aja di belakang, di pinggir maksudnya. Jadi ini aku udah ganti untuk si labelnya ya, jadi lebih enak aja lihatnya gitu. Ada berwarna. Oke, jadi untuk video kali ini aku tuh sebenarnya mau cerita doang, sama mau nempel-nempelin ini aja sih. Terus ini
Nah, karena yang seperti yang tadi aku bilang ya, ada kabar duka, jadi aku tuh harus pakai dana darurat aku gitu untuk nambah-nambahin biaya yang keluar untuk kayak ke makam dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kemarin tuh aku ngambil dari dana darurat gitu. Makanya sekarang untuk dana daruratnya itu aku rubah lagi. Oh ya teman-teman, di sini aku pakai trackernya kayak gini. Nah, ini ya. Ini tuh aku beli di bindernabung.id yang punyanya Mama Ica. Dan sebenarnya aku belinya itu yang lembaran biasa aja. Tapi ini aku laminating biar bisa dipakai berulang kali gitu ya. Terus ini juga aku pakainya yang ini nih yang permanen gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah penuh mau dibersihin tinggal pakai alkohol atau aseton aja. Kayak gitu. Nah, ini di sini untuk investasi itu aku memang diperuntukkan untuk beli emas kan ya, makanya ya udahlah aku ganti aja gitu untuk kategorinya jadi logam mulia. Dan di sini untuk targetnya juga jadi 1 juta, yang sebelumnya adalah 2 juta. Nah, ini untuk logam mulia. Terus ini untuk dana darurat. Jadi karena aku pakai tracker ini dan targetnya itu adalah 2,5 juta ya. Yang nggak masalah sih. Yang penting si dananya itu benar-benar aku pakai di saat yang darurat gitu ya. Karena kan memang aku nggak punya tabungan lain untuk misalkan dana-dana seperti itu. Jadi aku ngambilnya dari dana darurat aja. Terus ini untuk dana pendidikan. Jadi di sini aku ambil yang saving challenge 50.000 aja. Jadi total targetnya itu 7.500.000. Nah, ini tuh nggak aku target harus selesai tahun ini gitu. Jadi sebisanya aja. Cuman kalau misalkan gitu ada sisa dana atau sisa budget yang misalkan ada nominal 50, aku bakal masukin ke sini. Atau misalkan yang di dana darurat ini kayak gini masih ada 50-an, aku masukin ke sini gitu. Oke. Terus di sini juga untuk pajak. Jadi di sini tuh kan asalnya itu pajak dan tahunan. Nah, untuk tahunan itu aku masukin juga Disney Plus. Cuman aku rasa untuk Disney Plus itu aku bisa ambil dari budget hiburan, karena kan nantinya untuk budget tiap bulan itu nggak akan sama gitu ya teman-teman. Makanya ya udahlah, untuk pajak ini aku khususin untuk pajak motor aja dan untuk ganti SIM gitu, untuk perpanjang SIM. Nah gitu ya, ini tuh satunya tuh 10.000. Terus ini untuk traveling atau untuk dana liburan, ini juga aku rubah si targetnya. Jadi untuk satu kopernya itu nilainya 25.000. Kalau misalkan penuh ini ada 1.400.000. Nah, kan kalau di sebelumnya itu ada 1.500.000. Nanti untuk 1 juta, untuk yang 1 jutanya bakal aku ambil dari saving challenge yang ada di sini. Nanti aku buka ya yang di sini. Terus, nah ini ada yang totalnya 300.000. Ini tuh sebenarnya untuk Ramadan. Cuman karena ya seperti yang aku bilang, di toko ini tuh nggak ada untuk Ramadan gitu ya. Makanya aku nggak bikin apa ya, nggak aku bikin kategori budgetnya gitu labelnya. Terus ini juga aku turunin untuk si targetnya tuh jadi 300.000 aja.
Nah ini sih nyobain dulu aja sih, karena kan untuk kemarin juga sebenarnya nggak ada budget khusus ya untuk Ramadan, makanya ya ini aku mau nyobain aja untuk tahun depan, jadi 300.000 dulu aja. Oke, untuk yang terakhir ini tuh ada tabungan Idul Fitri dan ini tuh aku tutupin. Jadi sebenarnya ini tuh totalnya itu 3.500.000 ya untuk tabungan Idul Fitri. Tapi karena aku itu sebenarnya nggak mudik jauh gitu ya, jadi nggak perlu terlalu banyak apa ya budget untuk mudik gitu. Makanya aku masukin targetnya 1 juta. Jadi sini aku ngambil aja yang 20.000 sama 30.000. Jadi ini 400 200 sorry, 300. Jadi 1 juta totalnya. Nah ini juga aku nggak tahu sih nanti kalau misalkan ada uang THR dari suami gitu ya, dari tempat kerjanya suami, kalau misalkan ada, ini bakal aku cabut terus aku masukin. Jadi untuk Idul Fitri itu budgetnya adalah 3.500.000, dan untuk sisa dari uang THR-nya bakal aku masukin ke tabungan yang lain. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya aku bakal pakai uang yang di sini. Ya mudah-mudahan aja sih dapet THR gitu ya teman-teman. Amin. Oke, ini yang terakhir ya untuk tabungan Idul Fitri. Nah udah selesai. Jadi ini ya untuk sinking fund atau tabungan aku ya. Ada untuk logam mulia, untuk dana daruratnya. Terus ini untuk dana pendidikan, untuk pajak, untuk dana liburan, ini untuk Ramadan, dan yang terakhir untuk lebaran. Oke, nah untuk binder yang terakhir, jadi sekarang tuh aku cuman pakai ini doang sih. Tuh cuman pakai yang ini yang aku bawa atau yang aku pakai tiap hari gitu ya. Terus yang ini untuk tabungan, dan ini untuk maksudnya ini untuk sinking fund yang udah pasti tujuannya. Ini untuk saving challenge. Nah di sini ini juga sama, aku pakai dari bindernabung.id yang Mama Ica. Nah ini untuk saving challenge 100 amplop. Ini tuh jadi beda sih ya, karena yang sebelumnya itu aku bongkar, maksudnya bukan bongkar sih, jadi aku cek lagi untuk isi di amplopnya gitu teman-teman. Nah terus ada aku tambahin juga, makanya di sini jadinya seperti ini. Jadi ini masih ada yang kosong-kosong, dan ini tuh tujuannya itu aku pengen bisa akikahin untuk anak aku ya, mudah-mudahan di bulan November, di saat anak aku itu umur 2 tahun gitu. Rencananya mau barengan sama ulang tahun anak kayak gitu. Mudah-mudahan aja teman-teman bisa kekumpul. Nah, ini untuk trackernya di sini, dan untuk kotaknya masih sama sih, aku masih pakai yang ini ya. Itu udah diisi, dan yang ini yang belum gitu. Jadi aku masih pakai si amplop ini. Oke, untuk selanjutnya ini ada saving challenge 52 minggu. Jadi oh ya, untuk yang sebelumnya lihat channel aku, jadi untuk binder saving challenge ini ada perubahan juga ya. Yang asalnya ada tantangan nabung 12 bulan, terus tantangan nabung yang Sevapoli, terus yang untuk YouTube, untuk modal itu, jadi aku rubah. Jadi sekarang itu cuman ada ini saving challenge 100 amplop. Terus yang untuk 52 minggu ini tuh tiap minggunya bakal aku isi, tapi aku isinya bakal pakai Sevapoli challenge gitu. Jadi untuk nominalnya itu sesuai dengan yang keluar di Sevapoli challenge aku. Nah ini untuk yang 3 minggu, dan untuk minggu ini tuh aku belum ya, untuk minggu terakhir Agustus.
Oh ya, untuk label yang ini juga aku belum bikin. Jadi aku nggak tahu sih bakalan bikin atau enggak, kita lihat aja nanti ya. Oke, selanjutnya untuk saving challenge 10.000. Jadi ini targetnya itu 1.300.000. Nah ini juga udah aku tukerin ke 10 ribuan. Ini tuh aku ngambil dari yang modal YouTube, yang kategori YouTube aku ngambil dari situ. Terus yang ini yang saving challenge 5.000 itu aku ngambil dari yang saving challenge 12 bulan gitu. Nah ini untuk yang 2.000 masih tetap sama. Nih rencananya sih untuk yang 2.000 ini kalau udah kekumpul, aku tuh pengen banget ngasih hadiah sepeda gitu ya buat anak aku. Jadi pas ulang tahun kayak balance bike gitu. Oke, jadi segitu dulu aja sih untuk binder aku. Cuman 2 itu yang aku pakai ya. Jadi ini cuman segini aja sih yang binder aku pakai sekarang. Terus untuk buku budgetingnya juga sekarang aku itu pakai kertas A6 yang aku masukin di binder aku yang satu lagi gitu. Oh ya, di sini juga aku punya ini nih, punya sisaan koin karena udah penuh. Jadi sekalian aja lah ya aku masukin ke toples. Nah, sebenarnya sih untuk kemana-mana aku pakainya yang ini. Jadi di ATM itu masih ada saldo gitu ya. Jadi aku pakai kalau misalkan butuh untuk aku pembayarannya yang elektronik, aku pakai dulu aja gitu, atau mungkin via e-wallet. Tapi kalau misalkan aku butuh uang cash, biasanya sih aku cuman masukin ke sini aja. Aku ambil aja 100.000 sih untuk dana dana cadangan gitu. Nanti kalau misalkan aku pakai buat apa, aku catat di HP, terus aku ambil dari sini. Kalau misalkan perginya sebentar, tapi kalau misalkan perginya lumayan lama, ya udah aku bawa ini sama ini. Jadi bawa 2, ada 1.001. Nah, oke, satu lagi aku masukin dulu ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja video aku kali ini. Ampun udah panjang banget ya, maaf banget. Sekalinya aku kembali banyak ngobrol, banyak ngoceh. Oke, kalau teman-teman berkenan gitu ya, aku mohon untuk pencet tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk yang belum subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu kalau aku upload video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.